pakan, saya menggunakan impor perikanan. Kemudian di sini juga ada booster untuk perangsang makan. Nah, booster ini bukan hanya untuk perangsang nafsu makan ya, tapi dia juga untuk membuat daya tahan tubuh ikan kita lebih kuat gitu. Karena di sini kegunaannya seperti itu fungsinya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di sini banyak sekali ya komposisinya. Probiotik itu untuk menstabilkan eh, pencernaan ikan. Jadi ikan itu kalau bahasa kita mungkin pakan yang keras itu mudah terurai gitu. Nah, kalau untuk komposisi airnya jangan terlalu banyak ya, agar pakan yang kita campurkan nanti itu tidak menjadi bubur gitu, nggak jadi bubur, jadi hanya sekedar lembek aja gitu, agar mudah dimakan oleh ikan kita gitu. Nah, saya airnya sangat sedikit sekali ya. Nah, kita langsung aja ini kita campurin aja probiotik. Nah, rekan-rekan bisa menakar ya. Kalau saya udah biasa, jadi takaran ini biasanya kalau untuk 1 kilogram pakan itu satu tutup ya, satu tutup ininya. Nah, karena saya 1/4 pakan, belum 1 kilo pakan ya, saya gunain dikit aja. Sebelum digunain jangan lupa rekan-rekan untuk probiotik impor ini, rekan-rekan kocok dulu agar bakteri-bakteri di dalam ini itu hidup gitu. Karena kan di sini itu, di dalam kemasan itu bakteri probiotik kita itu dalam keadaan tertidur. Nah, kalau untuk ini pun sama, dia 1 kilogram pakan itu 1 sendok makan ya dosisnya. Nah, karena kita 1/4 pakan, kita butuh sedikit aja. Sedikit aja, nggak usah banyak. Nah, kalau untuk booster ini, karena kan bisa gunain itu 3 hari sekali ya. Kalau misalkan ikan kita udah nggak mau makan lagi, daya nafsu makannya maksudnya berkurang, pakai ini lagi gitu. Tapi setiap hari pun nggak masalah sih. Tapi kalau saya buat ngirit 3 hari sekali ya. Kita aduk-aduk gini aja. Nah, karena saya pakannya pun, peletnya pun saya manual aja. Karena 1/4 itu takarannya itu kalau saya 1/4 kali genggaman. Nah, setelah kita bisa lihat, nah setelah seperti ini kita aduk merata, campur aja. Lihat rekan-rekan, posisi air tidak melebihi pakan, artinya air nggak berlebihan ya, biar nggak jadi bubur terlalu lembek.
Jadi hanya gunanya itu membibis itu hanya biar pakan itu agak lembek ya, lembek tapi tidak terlalu lembek kayak seperti bubur gitu. Hanya melunakkan lah ibaratnya gitu. Penggunaan membibis itu biar ikan itu kan banyak ikan ya yang terkena penyakit kekurangan oksigen dalam perutnya, itu berwarna-warna biru. Itu sebenarnya penyebabnya tidak hanya kekurangan oksigen ya, tapi karena satu dia faktornya itu dalam kolam itu amoniaknya tinggi, artinya kotoran itu di bawah itu banyak. Kedua, pakannya itu keras, susah dicerna. Jadi dia itu awalnya makan banyak. Nah, setelah makan banyak, tiba-tiba pelet yang kita kasih itu karena belum dibibis, dia mengembang, akhirnya perutnya pecah gitu. Atau pakannya itu mengembang, dia kesulitan bernapas gitu. Seperti itu gitu. Itu penyebabnya. Kenapa kadang-kadang ada kematian padahal ikan kita awalnya sehat-sehat saja. Nah, pasti kematian itu perutnya itu warnanya biru gitu. Ada biru, pecah empedu lah bahasanya. Nah, itu 3 faktor itu biasanya penyebabnya: kekurangan oksigen, amoniak tinggi di kolam. Ketiga ya ini pakan yang kita gunakan tidak dibibis, lalu kita kasih. Biasanya ini terkena pada ikan-ikan yang masih muda ya, masih kecil ya, yang pencernaannya masih ya butuh dibantu gitu. Artinya dia hanya memakan makanan lembut aja gitu. Nah, jadi kalau kita nggak bibis, dia makan tiba-tiba, nah pelet itu nanti akan mengembang gitu, dan dia kesulitan bernapas gitu, kekurangan oksigen. Jadi akhirnya penyebabnya pecah empedu. Apalagi makanya dari itu rekan-rekan juga kalau memberi pakan ya, itu jangan sampai terlalu sore gitu, melewati jam 4 ya kalau untuk ukuran ikan yang masih muda ya. Karena jam 4 ke bawah itu oksigen itu menurun ya. Kecuali memang rekan-rekan mesinnya itu luar biasa ya, seperti bioplok lah. Kalau misalkan rekan-rekan aeratornya atau mesin pompanya sedang-sedang aja gitu, nah rekan-rekan usahakan memberi pakannya jangan sampai melewati jam 4 atau azan asar ya, itu jangan kalau untuk usia ikan-ikan masih muda gitu. Nah, jadi ini saya cuma gunain ini ya, booster ini. Nah, karena kan kalau untuk masalah merek rekan-rekan bisa pakai apa aja gitu ya. Kalau saya gunainnya yang ini. Kemudian IMP probiotiknya ini untuk agar pencernaannya dia lancar gitu ya, terurai, karena di sini bakteri. Nah, untuk ininya takaran airnya jangan terlalu banyak gitu ya, jadi jangan sampai melebihi pakan yang kita kasih. Jadi jangan sampai banjir bahasanya, jangan sampai banjir. Jadi enggak lembek kayak bubur. Kalau udah lembek kayak bubur, kita susah memberi pakannya, ngasih makan ke ikan gitu. Jadi cuma ibaratnya sudah empuk lah, sudah lunak. Nah, ini masih keras. Kalau sudah begini, kalau udah dicampurin, rekan-rekan tunggu aja dari 10 menit sampai 15 menit gitu. Oke, kita tunggu sampai lunak, nanti langsung kita kasih ke ikan ya. Kita lihat nafsu makannya ikan-ikan saya. Oke rekan-rekan, ini udah 10-15 menitan ya. Tadi saya skip biar nggak terlalu lama. Nah,
Nah rekan-rekan, kalau yang belum ngopi bisa seduh kopi dulu ya. Nah ini kita lihat cukup begini aja rekan-rekan, pakannya sudah lembut lembek. Nah jangan terlalu seperti kayak bubur gitu. Nah rekan-rekan bisa lihat sendiri ya, sudah lunak. Baru kita langsung kasih gimana responnya. Ya rekan-rekan, dan saya sehat-sehat ya, daya nafsu makannya tinggi. Nah rekan-rekan, kenapa kok air di saya jernih terus gitu, bening terus gitu. Nah rekan-rekan pokoknya saksiin aja ya video-video saya dengan cara subscribe, kemudian pencet lonceng notifikasinya biar kalian nanti setiap ada video baru akan diinformasikan gitu. Nah, kalian lihat sendiri. Pokoknya di sini kita belajar bareng ya rekan-rekan. Karena saya juga belajar terus dari orang gitu, menyaksikan video-video orang, bertanya dengan senior-senior di lapangan gitu. Rekan-rekan lihat sendiri nafsunya. Jadi setelah saya belajar, saya juga ingin berbagi gitu ya, biar kita maju bareng lah, ibaratnya gitu ya. Minimal kita tidak beli ikan gitu, artinya kita miara dari kecil, akhirnya kita bisa makan konsumsi sendiri gitu buat di rumah gitu. Atau minimal buat hiburan aja di rumah, tapi kita nggak mengalami kerugian gitu. Nah kan bisa lihat sendiri ini ya, ini untuk calon indukan ya. Kita lihat airnya kok bening, jadi saya kasih tahu caranya ya rekan-rekan. Kita lihat responnya semua ikan, nah biasa ya. Nah itu juga ya, yang saya dari nafsu makannya tinggi rekan-rekan. Awalnya juga waktu pemula ya sama, mungkin sama rekan-rekan banyak yang mati segala macam, tapi kita pelajari, banyak bertanya, menyaksikan video orang lain juga gitu, youtuber yang lain, akhirnya oh seperti itu gitu. Nah bila rekan-rekan sudah menemukan video gitu yang memberikan informasi yang sedang rekan jalani, rekan-rekan jangan tinggalkan langsung gitu, coba gali informasi kembali gitu, biar rekan-rekan ada diberikan manfaat gitu, bila memang itu bermanfaat buat rekan-rekan gitu. Ya, kita lihat sendiri ya biasa. Jadi kalau air bening seperti ini enak gitu, dilihatnya pemandangannya ya seperti ikan koi aja. Jadi simpulannya gitu ya guys, apa rekan-rekan, pakan yang sudah dipipis itu, jadi ketika dia makan, untuk ukuran ikan yang masih muda itu pakan tidak mengembang dalam perutnya yang bisa merusak empedu ikan itu gitu. Makanya kadang-kadang ikan sehat kok kita kasih makan itu kok tiba-tiba ada yang mati gitu, dan kematiannya itu biasanya pecah empedu itu ditandakan dengan perut yang ada berwarna biru gitu. Itu biasanya ada 3 faktor tadi rekan-rekan. Kalau enggak amoniak tinggi di dasar kolam, kedua kekurangan oksigen, ketiga yaitu pakan yang berlebihan kebanyakan, atau yang pakan yang enggak yang sulit terurai di dalam perutnya gitu. Jadi dia awalnya nafsu makan banyak, tiba-tiba peletnya mengembang di dalam perut. Nah akhirnya dia kesulitan bernapas. Dan ingat lagi rekan-rekan, kalau kasih pakan itu jangan melewati jam 4 ya kalau bisa ya.
karena situ biasanya kalau sore hari, karena kita tahu sendiri kalau sudah malam pun itu oksigen berkurang, ikan banyak yang mangap ke atas gitu. Nah biasanya jam 5 itu udah oksigen tuh agak berkurang gitu. Kita lihat rekan-rekan, kita lihat yang di sana juga. Kalau yang di sana itu ikan bawal ya, ikan bawal, ikan emas, kemudian ikan nila hitam ya, indukan. Itu kenapa saya campur. Nah rekan-rekan bisa tonton videonya terus, lanjut video-video selanjutnya saya bongkar semua, saya kasih tahu. Kita lihat sendiri rekan-rekan, nggak ada yang nggak nafsu makan, semua nafsu makan. Maaf agak jauh ya, karena lahan saya benar-benar sempit. Ini area perkotaan ya, saya di kota Tangerang dengan 100% air pump, karena di saya udah nggak menggunakan air bor, air sumur maksudnya. Rekan-rekan bisa lihat. Kalau misalkan memberi pakan, kalau dirasa pakan ada yang tersisa, sudah hentikan nih rekan-rekan. Jangan dilanjutkan, karena itu akan merusak kualitas air. Ya, rekan-rekan. Masih nafsu makannya masih doyan sekali. Dan saya kasih pakannya 2 kali sehari ya. Pagi jam 10, kadang-kadang kalau saya aktivitas biasanya pagi jam 7 jam 8 itu biasanya nggak sempat ya, ada yang ngasih pakan gitu ya, adik-adik saya gitu. Lalu sore juga sama gitu, cuma 2 kali, karena kalau 3 kali waktunya kadang-kadang nggak kejar gitu. Jadi biasakan kalau untuk kasih pakan pun jangan di luar dari kebiasaan ya. Kalau misalkan kebiasaannya dikasih pakan 2 kali ya 2 kali. Dan jam juga harus benar-benar diperhatikan gitu. Biasanya jam sekian gitu, jangan berbeda-beda gitu. Ya ginilah rekan-rekan, alhamdulillah ya, ikan-ikannya sehat-sehat semua, nggak ada kendala. Jadi gitu aja rekan-rekan. Terus saksiin aja ya video-video selanjutnya. Nanti saya mau bahas apa aja seperti kendala dalam ikan, jamuran segala macam. Mungkin nanti ada solusi gimana cara membuat ini, cara membuat itu. Pokoknya rekan-rekan subscribe aja ya. Kemudian kalau rekan mau tanya bisa tanya-tanya di sini gitu, dan beri saran apa yang harus saya bahas gitu. Nah lihat rekan-rekan, dia udah perutnya udah mengembang ya, dan pelet sudah nafsunya agak berkurang, berarti itu udah cukup, jangan diteruskan gitu. Gitu aja ya rekan-rekan. Sampai bertemu di video selanjutnya ya rekan-rekan. Terima kasih.